Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Bang Odong. Dan belakangan ini kita lagi dihebohkan dengan keberadaannya pesulap merah yang lagi viral, yang kerjaannya ngebongkarin penipuan-penipuan dukun. Menurut aku sih itu bagus. Supaya apa? Supaya masyarakat kita tuh jangan mau dibodoh-bodohin sama dukun penipu ini. Tapi perjuangannya belakangan ini tersendat gara-gara satu oknum dukun yang mempunyai padepokan Nurzat sejati, yaitu Gus Samsudin. Samsudin, ya Allah, namanya aja mengandung nikotin. Saking viralnya masalah ini, ada satu channel YouTube yang buat gawat, Master Limbat buka suara. Ya ampun, kalau masih waktu di The Master Limbat itu buka suara, orang itu bakal takjub. Kalau sekarang di TV udah jarang, skandal nggak ada. Jangankan dia buka suara, buka aurat pun orang nggak mau tahu. Dalam sebuah majelis ilmu, ada seorang yang sedang bertanya kepada ustadz yang lagi menjelaskan. Pak Ustadz, kayaknya kita di Indonesia ini gampang kali untuk mendapatkan gelar ustadz dan kiai. Tolong penjelasannya Pak Ustadz, sebenarnya yang seperti apa yang pantas untuk mendapatkan gelar ustadz dan kiai itu? Lalu ustadznya menjawab, gini dibilangnya. Orang yang pantas disebut ustadz dan kiai adalah orang yang kalau dia ngomong bahasa Arab itu lebih lancar daripada bahasa Indonesianya. Dan kalau disuguhkan dengan kitab berbahasa Arab tanpa garis pun dia bisa dengan lancar menerjemahkannya. Ini Samsudin, jangankan terjemahkan bahasa Arab, kelakuannya aja susah kita terjemahkan kok. Jadi ada satu momen lucu lagi di podcastnya Dr. Richard Lee, di mana si Gus Samsudin disuruh untuk membuktikan kekuatan kebalnya, kesaktiannya itu. Jadi disediakan pisau, ya kan, sama si Dr. Richard Lee inisiatif nih. Tapi setelah nengok itu, si Gus Samsudin mengeluarkan statement yang luar biasa loh. Luar biasa, dia bilang apa? Ini kan masalah keimanan, keyakinan. Kalau kita tunjukin nanti jatuhnya sombong. Sombong, ya Allah. Kalau memang nggak mau tujuannya sombong, ngapain dia buat channel konten datang-datangi dukun, mak lampir. Bahkan dia pernah ada lagi segmen yang aneh kali, dia ngelawan ninja Konoha, ya Allah. Udah nggak jadi ngebuktikan bahwasannya dia betul-betul kebal atau enggak dengan disayat pisau. Si Gus Samsudin malah keluar-keluar setelah pulang dari podcast. Dia bilang apa? Si Dr. Richard Lee itu orang yang pintar tapi nggak beradab karena udah ngetes dia. Ya Allah, bilangin orang pintar tapi nggak beradab, tapi dianya sendiri nggak pintar dan nggak beradab. Aksi pesulap merah membongkar penipuan para dukun dengan berkedok agama ternyata nggak cuma menuai reaksi netizen, tapi juga menuai reaksi para dukun-dukun yang ada di Indonesia. Itu terbukti ketika ada persatuan para dukun melaporkan pesulap merah ke kepolisian. Pertanyaannya, kenapa dukun-dukun melaporkan pesulap merah ke kepolisian? Kan bisa tinggal santet aja, tapi katanya sakti, ya kan? Yang lebih parahnya lagi, si Gus Samsudin melaporkan pesulap merah pakai pengacara, ya Allah, pakai pengacara. Padahal dia sebelum-sebelumnya ngelawan dukun-dukun yang lain di video-videonya itu, siapapun yang mau nyerang dia mental. Sekali kedoknya dibongkar sama pesulap merah, dia kena mental. Menurut info yang beredar, ternyata yang lucunya persatuan dukun di Indonesia itu melaporkan pesulap merah karena katanya aksi pesulap merah membuat mereka sepi job. Sepi job, kan dukun ya? Kok sepi job malah khawatir? Kan bisa pakai penglaris. Malah lapor ke polisi, ya Allah. Dari sini maunya masyarakat itu udah mulai berpikir cerdas lah. Dukun aja ngadapin masalah itu lapor ke polisi. Masa kita ada masalah lapor ke dukun? Saking geramnya orang-orang dengan kelakuan si Gus Samsudin yang nggak mau mengaku bahwasannya yang dilakukannya adalah trik dan yang dibuat di kontennya itu hanya sekedar konten hiburan aja. Diupload sama netizen. Apa dibuat netizen di situ? Ngeri. Ternyata Gus Samsudin bukan ustaz. Buat bismillah aja nggak bisa. Udah itu tulisan yang lebih parah itu jelek. Ini kayak mana kalau misalnya tulisannya yang jelek itu dibaca sama orang Arab? Pasti orang Arabnya astagfirullah. Ini tulisan Arab apa ini? Mungkin Arab bersabar ya. Dan herannya kita dengan kesalahan-kesalahan itu, dia kok bisa dapat gelar Gus? Mungkin Gus itu ada kepanjangannya, Gus to School. Karena dia cocok memang sekolah lagi lah kayaknya. Ya, terlepas dari masalah pesulap merah, Gus Samsudin, dan intinya tentang perdukunan dan penipuan yang berkedok tentang agama dan dukun, kita juga berharap media-media juga lebih membatasi lah tentang hal-hal kayak gini. Maksudnya, kalau sebelum-sebelumnya ada kejadian apapun, itu media selalu menanyakan gimana pendapat paranormal dan dukun. Dibatasin aja gitu.
Dan harapan kita ke depannya, maunya ada diatur undang-undang tentang perdukunan dan penipuan yang berkedok tentang dukun gitu. Selain itu, untuk menjerat penipu-penipu yang berkedok dengan perdukunan, kita juga ingin tahu gimana kesaktian mereka bisa nggak meloloskan diri dari penjara. Atau jangan-jangan nanti ketika ditanya, Mbak, coba lah loloskan diri Mbak, ngilanglah dari sini. Dia bilang, ini kan cuma permasalahan di mana. Nanti jatuhnya sombong. Aku bangga, terima kasih.